pagi ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dalam rangka peringatan 2 tahun wafatnya almarhum Bapak Budi Handoyo, dan juga apabila para leluhur keluarga saat kita akan bersama-sama menyambut datangnya tahun baru Imlek, kita ingat kepada leluhur keluarga baik yang dekat maupun yang jauh. Apabila saat ini ada leluhur yang belum menempati alam bahagia, alam surgawi, ataupun belum mengalami ketenangan, kedamaian, dengan pembawaan doa yang akan kita lakukan akan membantu leluhur untuk memiliki kondisi tenang dan bahagia, dan kondisi terlahir di alam bahagia, alam surgawi, sesuai dengan harapan kita semua. Semoga dengan pelaksanaan upacara yang akan kita lakukan, kita akan semakin dekat secara emosional dengan leluhur keluarga. Dan apabila leluhur keluarga sudah berada di alam surgawi, surga bahagia, selalu memberikan doa setunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga di saat kita akan menapak tahun baru ini menjadi tahun yang penuh dengan pengharapan, menjadi tahun penuh kesuksesan dan keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, maupun keharmonisan rumah tangga, dan juga keberhasilan dalam bidang studi bagi mereka yang sedang menempuh proses belajar mengajar. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Buddha, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, kita bawakan doa-doa peringatan 2 tahun ini dengan penuh hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan di altar leluhur dengan melukis setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Dibuka buku puja baktinya halaman 2, persembahan dupa, dan disambung dengan halaman 3, pujian air suci. Oh
Silakan. Silahkan duduk kembali. Dibuka halaman 62-63. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Kita baca bersama-sama. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara,
bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. 68. Kita limpahkan kebajikan dari membaca doa ini sepenuhnya untuk melapangkan jalan almarhum Bapak Budi Handoyo. Titik-titik kita isi di ini lembaran ini. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Budi Handoyo. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tunggal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Kita baca B, C, dan D. B, C, dan D. B, halaman awal. Doa kelahiran kembali, salam cinta kasih pada Buddha dan mengingat budi ayah bunda. Kembali dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat untuk menjemput arwah dari almarhum Bapak Budi Handoyo dan keluarga yang telah meninggal atau leluhur keluarga ini. Marilah kita panjatkan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda dengan penuh khusyuk. Nanti keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesianya bersama Ibu Mega, dan sebelumnya kita awali dengan nenvok dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergian, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa perdamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati.
Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Bukunya ditutup. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa peringatan 2 tahun almarhum Bapak Budi Handoyo dan juga mendoakan leluhur-leluhur keluarga ini, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persajian, memberikan makanan-makanan yang dipersembahkan di altar ini kepada leluhur yang telah tiada. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan. Tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal.
Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada kesempatan doa 2 tahun bapaknya almarhum Bapak Budi Handoyo di tempat ini, di rumah ini. Ketika orang tua kita masih hidup, di hari-hari tertentu, di saat kita pulang dari luar negeri, kebanyakan seorang anak yang berbakti memberikan hadiah ataupun memberikan oleh-oleh untuk orang tuanya, baik itu berupa makanan, pakaian, maupun uang dari negara lain diberikan kepada orang tua kita. Pasti orang tua kita, sekalipun hidupnya sudah berkecukupan, tidak kekurangan makan, tidak kekurangan pakaian maupun kekurangan uang, karena ingin menyenangkan hati anaknya, pasti akan diterimanya dengan senang hati. Jadi tidak selamanya orang tua menerima itu karena kekurangan, karena membutuhkan, namun karena ingin menyenangkan hati anaknya, ingin menerima rasa bakti dari anaknya, ingin menerima rasa peduli dan terima kasih dari anaknya, maka diterimanya. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, apabila saat ini dalam jangka waktu 2 tahun ini, secara pasti memang kita tidak mengetahui almarhum sudah lahir di surga bahagia, alam yang lebih tinggi dari alam yang kita tempati saat ini, alam manusia ini. Namun karena ingin menyenangkan hati dari anak-anak yang berbakti, pasti beliau pun akan menerima dengan senang hati. Sebagai ungkapan bakti dan rasa hormat keluarga kepada yang telah tiada, yang pernah hidup bersama, pada kesempatan pagi ini, di saat peringatan ini dipersembahkan sajian-sajian makanan-makanan yang terpilih, yang sangat lengkap sekali. Dan juga saya lihat ada makanan ciri khas Imlek yang biasa dibikin khusus di saat menjelang Imlek, yang mengandung sebuah makna atau filosofi yang mendalam sekali, yaitu bentuknya bulat sebagai simbol kebulatan, kebersamaan dalam keluarga. Kita pun juga berharap dengan kue, dengan simbol ini, sepeninggalan almarhum, pasti juga mengharapkan Ibu Handoyo juga mengharapkan anak-anak juga tidak berbeda ketika beliau masih hidup, Pak Handoyo masih hidup, tetap ingin memelihara kebersamaan dan persatuan di antara keluarga, di antara putra-putrinya. Sangat bersyukur di saat 2 tahun ini putra-putrinya bisa berkumpul dan bisa menyatakan bakti, memberi makanan-makanan, saji-sajian makanan yang terpilih, dan juga mendoakan, memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha, sekiranya almarhum belum menempati alam bahagia, syukur sudah telah di alam bahagia. Kita berharap almarhum selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan di dalam menjelang menyongsong datangnya tahun baru Imlek ini. Keluarga-keluarga almarhum Bapak Handoyo selalu mendapatkan penghidupan, mendapatkan kemudahan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam karir, selalu maju dan selalu jaya, dan juga keluarga akan selalu harmonis. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, hadiah yang sangat berharga bagi seseorang yang telah meninggal bukan berupa makanan, pakaian yang mahal-mahal, tentunya berupa doa atau pelimpahan jasa. Sang Buddha mengatakan hadiah yang terbesar yang bisa diberikan seseorang yang telah meninggal berupa pelimpahan jasa. Apa makna pelimpahan jasa? Pelimpahan jasa adalah kebaikan-kebaikan yang diperbuat
putra-putri almarhum dan di atas namakan almarhum, kemudian dilimpahkan kebaikan itu akan mengkondisikan arwah untuk memiliki kelahiran-kelahiran di alam bahagia, alam surgawi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mengingat, mengenang leluhur yang telah tiada, orang yang telah tiada, dengan mengadakan acara doa maupun acara persembahan, juga sering dilakukan oleh suku bangsa di dunia ini. Lebih-lebih mau menjelang atau menyongsong datangnya tahun baru. Kita mengenal hidup di Indonesia, saudara-saudara kita yang beragama Muslim, di saat mau menjelang Lebaran, itu ada bulan, namanya bulan Ruwah, ya, di mana di saat bulan Ruwah itu mereka berbondong-bondong pergi ke kuburan untuk membersihkan pusaran-pusaran dari orang tuanya, dan juga mengirim bunga, mengirim kembang, dengan disertai doa-doa, memanjatkan doa sekiranya leluhur yang telah tiada masih mengalami kesulitan-kesulitan di alam yang ditempatinya, sudah menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan untuk memberikan dukungan doa. Kemudian juga kita bisa mengambil hikmah dari peringatan-peringatan kematian, baik peringatan 1 tahun atau 2 tahun yang seperti kita lakukan ini. Kita akan selalu terinspirasi meneladani kehidupan beliau ketika di tengah-tengah keluarga. Nasihat-nasihat yang berharga, pesan-pesan moral yang pernah disampaikan beliau demi putra-putrinya juga akan selalu dikenang dan dijadikan pedoman untuk hidup lebih baik lagi di masa-masa depan. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa peringatan 2 tahun. Semoga akan menjadi harapan keluarga almarhum segera menempati alam bahagia, dan dengan terlaksananya acara doa ini, acara persembahan ini, seluruh anggota keluarga almarhum merasa puas dan lega karena masih mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada yang telah tiada sebagai tanda bakti kepada beliau. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri pemanjatan doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Kita berdiri. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitoho. Namo Amitoho.